Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulia Nursari. Kali ini saya akan menunjukkan cara login atau cara mengisi aplikasi pendaftar PPDB Jabar 2020. Sebelumnya saya sudah membahas cara menentukan koordinat, di mana cara menentukan koordinat atau koordinat rumah ini diperlukan untuk mengisi aplikasi pendaftar PPDB Jabar 2020. Sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda subscribe dulu supaya dapat menonton video-video saya berikutnya. Nah, sekarang untuk cara login itu apa yang harus disiapkan? Nah, ini persiapan untuk pendataan peserta. Jadi sebelum ke tahap pendaftaran, peserta harus melakukan pendataan dulu, mengecek data, kemudian upload data. Kita lihat apa saja yang diperlukan. Pertama adalah username dan password tentunya untuk login, kemudian nick, kemudian nomor kakak, kemudian koordinat rumah, kemudian persyaratan umum atau khusus dalam bentuk foto atau PDF, kemudian pas foto. Semua dokumen persyaratan ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB. Nah, saya akan menunjukkan cara login. Pertama, saya melalui PowerPoint, yaitu cara login dengan Android. Kemudian praktik dengan Android sekilas. Nah, dan terakhir nanti praktik mengupload dokumen dengan melalui atau menggunakan laptop atau komputer. Nah, marilah kita mulai. Nah, yang pertama kita login melalui link pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id/biodata/lihat data. Nah, setelah masuk ke link ini, maka akan terbuka halaman untuk login. Nah, yang pertama tadi sudah disiapkan username, masukkan di sini. Kemudian masukkan password. Hati-hati memasukkan password, jangan ada salah satu huruf pun. Kemudian login. Nah, setelah login nanti akan terbuka data kita. Sekarang tahap berikutnya adalah cek data. Data nik, alamat rumah, dan segala macamnya. Jika sudah benar, terakhir kita masukkan koordinat rumah kita di sini. Nah, setelah masukkan koordinat, kemudian simpan. Nah, setelah itu kita akan buka menu yang lainnya. Tadi pada saat setelah masuk ke username dan password, kemudian ada halaman pengecekan data ini. Nah, di atas ini ada garis 3, ini di atas kiri, ini adalah tempat untuk kita melihat menu. Nah, kita jika pilih ini, maka akan terbuka layar menu di sini. Nah, di sini ada biodata dan raport, kemudian ada persyaratan. Nah, sekarang kalau kita pilih biodata, nah, jika dipilih biodata, maka terbukalah biodata umum kita. Nah, ini nik biasanya sudah ada di sini. Jika belum ada, maka masukkanlah niknya.
Kemudian masukkan nomor kakak di sini. Yang berikutnya silahkan cek data. Dan selain cek data, jika ada kotak yang harus kita isi dengan mengupload data, silahkan upload datanya. Nah, setelah diisikan, dicek, dan isi upload data, berikutnya adalah simpan. Nah, setelah biodata, jika kita ingin melihat raport, kita tinggal pilih raport, klik pada raport, nanti akan terbuka layar dengan nilai-nilai raport. Nah, silahkan cek nilai raportnya, apakah sesuai dengan raport asli ataukah ada yang berbeda. Jika ada yang berbeda, segeralah lapor ke bagian kurikulum di sekolah. Setelah kita mengecek raport, berikutnya ke persyaratan. Yang pertama, persyaratan umum. Nah, di sini di persyaratan umum, kita bisa melihat apa saja yang harus diupload dan kita uploadkan sesuai dengan judul pada kotaknya. Nah, sekarang untuk berikutnya saya akan coba ke jalur khusus. Nah, untuk jalur khusus kita lihat ke sini. Jika kita pilih persyaratan khusus, maka akan terbuka jenis jalur khusus. Nah, ini jalur pendaftaran. Pertama ada jalur keterangan tidak mampu. Ini yang harus disiapkan adalah jika ada kartu KIP, kartu KIS, kartu PKH, kartu KKS, atau data lainnya yang menyangkut peserta kurang mampu dalam ekonomi. Satu lagi ada yang baru, sekarang itu ada jalur afirmasi ketem yang di dalamnya ada jalur yang terdampak COVID-19. Kemudian berikutnya ada jalur ABK. Yang berikutnya adalah jalur tenaga kesehatan COVID-19. Yang berikutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Nah, ini tentunya harus disertai surat tugas pindah. Yang berikutnya jalur anak guru. Ini tentunya harus disiapkan SK mengajar dan sertifikasi jika ada. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Ada dua jalur prestasi, kejuaraan atau perlombaan dan jalur prestasi raport. Untuk jalur prestasi kejuaraan tentunya sertifikat beserta dokumen lainnya yang harus disiapkan. Dan untuk jalur prestasi raport, karena raportnya sudah otomatis, di sini belum diperlukan untuk upload dokumen raport. Nah, sekarang kita akan mencoba apa saja yang ada di dalam jalur khusus ini, persyaratan yang harus dimasukkan. Saya akan coba untuk jalur keterangan tidak mampu dan jalur prestasi saja, karena untuk jalur lainnya cara menguploadnya itu sama dengan jalur keterangan tidak mampu dan jalur prestasi. Nah, kita lanjutkan.
Nah, ini untuk persyaratan khusus yang kita pilih dulu adalah jenjang apakah SMA atau SMK. Setelah pilih SMA atau SMK, kita pilih di sini jalur khusus yang akan diambil. Yang pertama saya ambil contoh untuk jalur KTM atau keterangan tidak mampu. Nah, jika dipilih jalur keterangan tidak mampu, maka akan terbuka. Pertama adalah kita harus cek dulu apakah pendaftar itu terdaftar atau tidak di DTKS. Di sini nik biasanya sudah muncul. Kemudian cek data. Jika sudah terdata, pasti akan muncul namanya di sini. Yang berikutnya, kita ngecek data. Jika untuk jalur afirmasi KTM ini yang menggunakan keterangan terdampak pandemi COVID-19. Di sini harus mengisikan nama kepala keluarga, kemudian isi nik kepala keluarga. Setelah itu, ceklah datanya. Jika terdaftar, pasti muncul namanya. Kemudian ini ada terdapat di sistem online data penerima bantuan sosial. Jika sudah terdaftar, kita cek pasti akan muncul namanya. Jika bagi Anda yang masih dalam proses, tentunya ada bukti kalau Anda sudah pernah registrasi ke Dinsos. Jadi yang belum jadi kartu, maka disiapkanlah dokumen ketika registrasi. Nah, setelah dicek data, berikutnya adalah pengisian atau upload dokumen. Untuk dokumen program penanganan keterangan tidak mampu. Nah, di sini karena ini menggunakan Android, caranya untuk upload dokumen, tekan di tengah-tengah kotak sini. Nah, setelah ditekan, nanti akan muncul pilihan, pilih galeri atau pilih album. Nah, kemudian setelah terbuka galerinya, pilihlah salah satu atau file yang akan kita uploadkan di sini. Untuk kotak berikutnya sama, tekan dan pilihlah filenya. Ini sama, tekan di sini, nanti muncul pilih file di galeri. Kemudian di sini juga sama. Dan ini juga sama. Nah, syarat-syarat untuk KTM ini minimal ada salah satu di antara kartu-kartu ini. Jika semuanya ada, silahkan diisikan semuanya. Nah, setelah mengisikan kartu-kartu atau surat keterangan yang berhubungan dengan jalur KTM ini, terakhir adalah simpan. Simpanlah di sini. Nah, itulah cara mengisi atau menguploadkan data-data atau dokumen. Nah, yang berikutnya akan coba yaitu untuk jalur prestasi. Setelah dipilih jenjang dan kita pilih jalur prestasi, akan muncullah seperti ini. Jadi yang sudah tersedia di sini adalah untuk jalur prestasi, kejuaraan, atau lomba. Yang pertama, isikan nama prestasi. Nah, ini nih macamnya. Ada nama prestasi, ada penyelenggara. Penyelenggara ini Kemdikbud atau bukan.
Kemudian ini ada kategori individu atau beregu, kemudian berjenjang atau tidak berjenjang, dan tingkat internasional, nasional, provinsi ataukah kota. Kemudian setelah pengisian data ini, lanjutkan dengan upload dokumen. Pertama, uploadkan sertifikat atau piagam. Berikutnya, uploadkan foto dokumentasi ketika melaksanakan pertandingan atau perlombaan, salah satu foto saja. Kemudian, jika ketika pertandingan atau perlombaan direkam, maka masukkanlah di sini link YouTube-nya. Jadi, video atau rekaman video ketika melaksanakan pertandingan kita upload ke YouTube dan link YouTube-nya yang kita masukkan di sini. Jadi cukup link-nya saja yang kita masukkan ke dalam kotak ini. Kemudian simpan. Nah, selesailah itu cara mengupload dokumen. Nah, yang berikutnya tadi akan saya praktikkan sekilas saja. Yang pertama ini adalah untuk mengubah file foto menjadi file PDF. Kemudian cara login melalui HP sekilas dan cara upload melalui HP. Ya, kita mulai saja. Pertama, untuk mengubah file foto ke PDF menggunakan aplikasi WVF atau PDF Converter yang lainnya. Iklan sebentar. Nah, berikutnya pilih pemindai gambar, yaitu pemindai gambar ke PDF. Ini pilih pemindai gambar ke PDF, kemudian pilih gambar, ambil gambar dari album. Kemudian dari galeri kita pilih boleh salah satu atau beberapa. Nah, ini contohnya saya ambil 2 gambar atau 2 foto. Nah, ini jadi 2 halaman. Berikutnya kita masukkan ke dokumen. Sebelumnya kita beri nama, sebelum diekspor ke PDF kita beri nama filenya supaya nanti tidak tertukar dengan file lain. Kita contohnya beri nama ABCDEF. Nah, kemudian kita buka dari dokumen, cari dokumen. Nah, dari dokumen kita cari PDF yang tadi namanya ABCDEF. Nah, ini sudah ada, kita buka. Nah, inilah foto yang tadi sudah dalam bentuk file PDF. Berikutnya kita login melalui HP, masukkan username password, kemudian pilih menu garis 3, kemudian kita ini contohnya ke persyaratan umum KETEM atau keterangan tidak mampu. Nah, kita kembali ke rapot. Ini cara mengecek rapot. Nah, kemudian kita upload data. Tekan kotak, kemudian pilih file. Pilih filenya, kemudian langsung filenya itu masuk ke dalam kotaknya. Nah, itulah kira-kira cara mengisi aplikasi pendaftar peserta PPDB melalui Android atau melalui HP. Nah, sekarang kita akan coba cara upload data dengan komputer. Jika melalui HP, pada saat menekan mau memilih gambar itu agak susah. Dan jika pada komputer itu lebih mudah untuk mengupload
foto atau dokumennya. Sebelum saya lanjutkan ke cara upload di komputer, silahkan Anda subscribe dulu. Nah, setelah Anda subscribe, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya masuk keluar dulu dari sini dan masuk ke PPDB. Nah, ini sudah login dan sudah masuk ke dalam jalur KTM, jadi kita akan mempraktekkan bagaimana cara upload di komputer. Kalau cara loginnya tadi sudah sama dengan di HP dan mengecek-ngeceknya sama. Sekarang untuk upload seperti apa jika di dalam komputer. Nah, yang pertama ini isi jenjang, kemudian ini KTM, kemudian berikutnya, nah ini cara ngeceknya. Nah, jika kita klik ini, kemudian klik lagi, tidak muncul, berarti itu tidak terdaftar. Kemudian untuk yang terdapat pandemi COVID, ini diisikan nama kepala keluarga dan isikan NIK kepala keluarga. Kemudian untuk ngeceknya di sini tekan dan tekan lagi. Tekan, kemudian tekan lagi. Nah, yang berikutnya bagaimana cara upload dokumen. Nah, jika di HP tadi ditekan, sama di sini juga ditekan. Nah, ini kalau kita tekan, maka akan muncul di komputer kita file-file yang ada. Misalnya ini saya ambil kartu Indonesia Pintar. Boleh klik 2 kali, boleh klik sekali, kemudian open. Nah, langsung masuk di sini. Kartu Indonesia Pintar. Nah, itulah cara upload dokumen ke dalam kantong atau kotak ini. Bagaimana cara mengisi yang lainnya? Sama. Tinggal tekan atau klik di sini, nanti terbuka di komputer filenya. Pilihlah salah satu filenya. Nah, itu cara upload. Nah, setelah terisi semua, yang terakhir yang tadi, surat keterangan tempat tinggal dari RT RW bagi korban bencana alam atau sosial. Bisa yang terkena bencana COVID tadi atau bencana lainnya. Caranya sama, tekan dan ambil filenya. Setelah itu kemudian simpan. Itulah cara upload data pada laptop. Upload data pada laptop lebih mudah daripada upload data di komputer, di HP. Karena di HP itu kadang-kadang berulang-ulang kita menekannya. Suka salah mengambil filenya. Nah, kalau di komputer itu lebih mudah. Nah, itulah cara mengisi aplikasi pendaftaran PPDB 2020. Semoga apa yang saya tunjukkan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dulu supaya Anda dapat nonton video-video saya yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan atau ada kekurang jelasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.